Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasa anak-anakku sekalian, dari salamnya saja sudah terdengar semangatnya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya mau tanya dulu, bagaimana kondisinya anak-anakku hari ini? Baik. Nah, ya. Alhamdulillah. Tentu karena kita diberi kesehatan Allah, tentu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan mengecek daftar hadirnya atau absennya. Silakan dengarkan namanya ya. Pasang telinganya ya. Pasang hadirnya telinganya. Adinda Fatima Nur Zaman telah tadi sudah mengabsen. Maka kita masuk pada pembelajaran kita adalah lanjutan dari pembelajaran kemarin, yakni tentang materi Asmaul Husna. Asmaul. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Lanjutan dari pembelajaran kemarin adalah tema kita yakni Asmaul Husna. Nah, sebelum kita atau Pak Guru menjelaskan lebih jauh tentang Asmaul Husna itu, mungkin saya akan mencoba kembali mengetes anak-anakku sekalian. Ada tidak di sini yang coba memberikan penjelasan singkat? Ya, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Saya angkat tangan. Asmaul Husna, ada yang tahu? Ya, silakan nak. Oke. Bisa dikasih keras suaranya nak? Nama baik-baik. Ya, oke. Alhamdulillah. Beri tepuk dulu. Sebelum kita lebih jauh, kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di atas ini Bapak Guru sudah menampilkan di slide, itu ada dua tujuannya ya. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, tujuan kita mempelajari Asmaul Husna adalah yakni anak-anakku dapat menyebutkan dan menjelaskan arti Asmaul Husna. Ini sudah dijelaskan ya. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh siapa namanya Ainun dan tadi teman-teman ya, anak-anakku sekalian. Yang kedua tujuannya adalah yakni anak-anakku itu mampu memahami bagaimana Asmaul Husna itu mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anakku dalam sehari-hari. Ya, jadi bagaimana sikapnya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana perlakuannya sehari-hari, itu anak-anakku bisa mencerminkan sikap Asmaul Husna. Nah, kalau begitu anak-anakku sekalian, kira-kira saya mau bertanya dulu, apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Hah? Sudah menghafal? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Mudah-mudahan ini kita harus menghafal Asmaul Husna ya. Dan kali ini sebentar saya akan jelaskan batasan-batasan pembelajaran kita hari ini ya, anak-anakku sekalian. Nah, kalaupun ada yang menghafal, bagaimana perasaan anak-anakku setelah menghafal Asmaul Husna? Senang ya. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan kita, maka Bapak Guru akan kembali akan memperlihatkan, memberikan tontonan tentang sebuah video, dan silakan anakku ya kembali memahaminya. Oke, mari kita simak baik-baik video ini ya, dengarkan sampai tuntas habis. Lebih jauh anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan melihat videonya, saya sudah sampaikan dari awal, saya akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Silakan anakku duduk terbagi berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Jadi kelompoknya ini ada 5 kelompok, silakan dibentuk 5 kelompok. Silakan nak. Ini tadi sebagaimana yang anak-anakku sudah saksikan tadi video dari awal. Nah, oleh karena itu
Bapak Guru mencoba mengangkat satu permasalahan, satu masalah. Silakan nanti setiap kelompok mencari jawabannya masing-masing ya. Apa kelompoknya, yakni sesuai dengan nama-nama atau sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar saya akan jelaskan apa-apa saja yang saya sudah bagi tadi, sudah 5 kelompok saya akan sebutkan. Misalnya kelompok 1 nama Allah Al-Malik misalnya, sebentar ya, saya akan sebutkan kelompoknya. Nah, kalau diperhatikan tadi juga saya sudah tunjuk, atau silakan anakku bisa menunjuk langsung siapa menjadi ketua kelompok ya, yang sebentar akan mempresentasikan atau membacakan hasil kelompoknya, hasil bacaannya naik di depan, di depan. Nah, ini permasalahannya. Masalahnya adalah, coba lihat, seorang teman, jadi ada teman anak-anakku sekalian di sekolah SD Impres 21, misalnya ada teman di sekolah itu selalu merasa sulit, pokoknya perasaannya selalu mentok susah. Nah, kemudian dan dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Misalnya begini, kalau misalnya ada temannya anak-anakku semua di sekolah misalnya, selalu perasaannya sulit, susah mentok, bahkan hidupnya merasa susah. Nah, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sekiranya Anda semua anak-anakku ini yang ada di kelas ini bisa membantu temannya yang selalu punya perasaan sulit? Bagaimana caranya membantu? Dengan menggunakan sifat-sifat atau nama-nama Allah. Ya, jangan langsung dijawab, dikerjakan secara kelompok. Nah, saya akan bagi. Apa itu caranya? Sifat-sifat nama Allah yang pertama adalah ini. Pertama adalah Al-Malik. Ya, sebentar saya jelaskan, saya bagi dulu, nanti dibaca di bukunya ya, di buku cetaknya. Apa itu Al-Malik? Yang kedua ada namanya kelompok As-Salam. Yang ketiga adalah Al-Mu'min. Yang keempat Al-Quddus atau yang Maha Suci. Yang kelima Al-Aziz. Saya ulangi, yang pertama tadi adalah Al-Malik, adalah Allah yang Maha merajai. Yang kedua As-Salam, Allah yang Maha sejahtera. Yang ketiga Al-Mu'min, Allah yang Maha memberikan. Yang kelima adalah Al-Quddus, Allah yang Maha suci. Saya akan bagi kelompok, saya sudah terbagi kelompok. Jadi kita sudah pilih, jadi ini kelompok Al-Malik. Kemudian ini adalah kelompok As-Salam. Ini kelompok Al-Quddus, ya. Kemudian Al-Mu'min, dan selanjutnya nanti ada kelompok Al-Aziz ya. Silakan anak-anakku tadi dari permasalahan temannya, bagaimana kira-kira mencarikan solusi temannya ya. Silakan. Ini saya bagikan kertas, silakan ditulis dan cari jawabannya di buku cetaknya ya. Ya, ingat ya. Saya berikan waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit ya. Atau bahkan 3 menit, bisa dilihat di buku cetaknya nak ya. Silakan. Ya. Nah, silakan berdapat kertas. Ini nak, silakan ditulis ya, cari di bukunya. Dari di mana? Lalu bagaimana di sini?
Saya coba atau depan anak menjelaskan berdiskusi ya. Nah, sekarang saya kelompok di atas tentang fungsinya dari kelompok jadi itu tadi adalah tugas kalian yang tentunya kalian sudah berempuk dan alhamdulillah itu adalah bagian dari solusi-solusi dari sifat-sifat Allah ketika ada teman-teman kalian yang merasa kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Mudah-mudahan tentu anak-anakku ini bisa diamalkan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya mungkin Bapak Guru akan kembali mengundang atau memanggil lagi 5 orang. Ya, ini 5 orang ini tentu sekali lagi perwakilan dari setiap kelompok 1 orang untuk memilih. Jadi kita masuk di pertanyaan ya, ataukah merefleksi kembali anakku terkait dengan atau soal-soal yang akan yang Bapak Guru akan tampilkan di atas dalam bentuk kuisis. Ya kan? Yang pertama ada 1 orang dulu nak, 1 orang perwakilan dari kelompok 1 bisa naik. Ya, bisa naik. 1 orang dari kelompok 2 bisa mewakili siapa saja. Silakan. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke, sudah semua. Oke. Nah, silakan berdiri. Dia apa sudah. Di sana berdiri semua menghadap ke sini. Naik. Di sini mau ke sini, berdiri semua. Sini berdiri menghadap ke sana. Nah, berdiri semua menghadap sini. Ya. Sebagian teman-teman semua. Oke, 5 orang. Nah, silakan dipilih ya. Tadi sudah memahami dan sudah membaca materi kita. Nah, sekarang untuk kelompok 1 ya, silakan dipilih ya. Nah, ini kita mulai bermain. Jadi ini permainannya ini tetapi menguji kemampuan anak-anakku sekalian. Nah, ini silakan. Ya, silakan kira-kira. Ini mana? Ya, kita hitungnya 1, 2, 3. Survei membuktikan. Satu kali lagi. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita telah memahami tadi, sudah juga melakukan diskusi tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Salam, Al-Qudus, Al-Aziz dan Al-Mu'min. Ya, silakan anakku lagi kembali memperdalam, silakan membaca kembali bukunya dan mempelajari tentang nama-nama Allah ya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini, adapun tugas anak-anakku sekalian silakan bekerja di rumah, yakni tugas berikutnya, yakni tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Jadi, seperti apa yang berakhlak dengan Asmaul Husna ya, nanti dikerjakan di rumah. Saya kira itu saja anak-anakku sekalian. Insyaallah mudah-mudahan anak-anakku dalam sehari-harinya bisa menerapkan tentang Asmaul Husna. Baik anakku sekalian, kita tutup pertemuan kita kali ini pembelajaran. Insyaallah diatur dulu kembali posisinya. Kita tutup insyaallah dengan doa ya. Kembali dan siap-siap untuk kembali di rumahnya masing-masing dan melanjutkan aktivitasnya. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun ya. Burung gagak, burung merpati, burung nuri, burung cendrawasih, itulah
pula nama-nama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.